cobaannya tuh bener-bener dari masalah finansial, masalah keluarga, habis itu diambil orang terdekat, orang yang kucintai, bener-bener orang sayang, semuanya diambil. Semuanya disortir, tapi aku tahu apa yang sortir sama Tuhan tuh pasti ada sesuatu hikmahnya gitu. Dibilang katanya mau masuk muslim tuh biar untuk nyari ketenaran, pencitraan. Tapi kan yang di sini Allah sudah membuktikan gitu. Kamu yang Islam dari lahir aja belum tentu bisa langsung dipanggil sama Allah. Iya Ini bener. kamu tuh bener-bener baru setahun kamu udah dipanggil sama Allah kayak gitu loh. Selamat datang di Rukun Podcast. Nah, Kak Iyi, lu ini kan perasaan cukup kuat nih konsistennya nih kan. Masa ada masalah tadi menganggap bahwasanya setiap masalah itu ya ada solusi, ibarat namanya hidup tuh ada masalah ya tetap harus dijalanin dan sebagainya. Bisa sih sekuat itu? Kuat nggak kuat harus dikuat-kuatin. Iya gitu ya. Iya, karena kayak tertawanya tuh kayak nahan banget gitu ya. kan sampai yang tadi sampai kayak sampai gitu. Kuat nggak kuat itu harus dikuat-kuatin dalamnya. Masa gini loh Kak, maksudnya kayak di narasumber kita kan sebelum-sebelumnya gitu kan, ya rata-rata mualaf tuh kan perjuangan hidupnya ya. Allah berat banget sih gitu Berat kan, banget. mungkin sampai harus kehilangan harta, Bener, kehilangan segalanya, bener. teman terdekat ataupun keluarga sebagainya itu kan bukan kita yang Islam dari lahir itu bisa merasakan gitu. Bisa Aku bener-bener nggak dikasih nafas tahu cobaannya tuh bener-bener dari masalah finansial, masalah keluarga, habis itu diambil orang terdekat, orang yang kucintai, bener-bener orang sayang, semuanya diambil. Semuanya disortir, tapi aku tahu apa yang sortir sama Tuhan tuh pasti ada sesuatu hikmahnya gitu. sedikit pun lu nggak goyah merasa kayak Untuk apakah balik. masalah ya Enggak. untuk keyakinan ini ya Untuk maksudnya. keyakinan ini. Karena aku udah terjun juga segala macam. Kalau sekali aku emang orangnya kalau udah terjun ya udah aku terjunin langsung Mas. Jadi nggak yang setengah-setengah gitu. Oke, orangnya nggak mau Nggak setengah-setengah. mau setengah-setengah kayak gitu. Makanya aku sebelum login tuh kan aku nggak mau karena siapa atau segala macam. Karena kalau misalnya karena siapa atau segala macam pasti kita akan goyah untuk kembali. Betul sih. Sebenarnya kan semua agama itu Semua selama ajaran kita kebaikan. benar-benar sungguh-sungguh nggak setengah-setengah kan bagus ya, Iya, baik benar. ya gitu. Semua keyakinan lah ya, terutama di Indonesia. Iya, mengajarkan kebaikan juga kan semuanya. Nggak ada sih untuk mengajarkan keburukan. Alhamdulillahnya keluarga aku akhirnya juga merestui kan. Walaupun tadinya Setelah nggak, sekian berapa lama itu purnama? tahunan lah kayaknya. 1 tahun ya. Sampai aku akhirnya umroh itu. Oh itu berarti sudah diizinkan waktu umroh? Nggak ada yang tahu aku di Mekah. Aku tuh anaknya nggak pernah bilang-bilang gitu tahu. Tapi maksudnya anak cewek kan biasanya sukanya nginfoin ke keluarga Ya, gitu. aku kayak misalnya ditelepon nih, bentar ya, waktu itu masih ada nenek aku tuh. Nenek aku tiap hari nelfon juga kan, aku bilang, bentar ya, sinyalnya jelek, padahal kan kita beda jam ya. Iya. Beda jamnya jauh banget. Terus habis itu, aku, kenapa sih sibuk, suka video call gitu kan. Dan di sana kan kegiatannya sibuk banget. Parah. Sibuk ibadah, nggak sibuk mikirin yang lain-lain Mas. Nah di situ aku merasakan juga di muslim tuh kayak pas di sana, kita tuh nyinyir apa segala macam itu nggak penting tau sebenarnya. Oh ya? Iya, bahkan waktu aku akhirnya mau daftar umroh yang kedua aja, pas ditanya, yang aku pentingin tuh bukan hotel bintang 5 atau apanya, jaraknya, karena kan jalan kan dari hotel ke, terus gimana jarak jalannya apa segala macam, terus habis itu ada shuttle busnya atau enggak gitu-gitu. Jadi menurut aku hotel bintang 5 atau gimana nggak penting, karena menurut aku lebih nyaman akan tidur di masjid tahu. Oh di masjid malah? Iya. Aku sampai tidur di masjid, karena kegiatan kita tuh padat banget. Aku sampai nggak mau melewatkan waktuku tuh untuk benar-benar kayak skip untuk nggak sholat misalnya di masjid Muharram gitu. Boleh nggak di-spill sih doa apa salah satunya yang boleh di-spill ketika di depan Ka'bah? Waktu itu ya, Iya. aku lebih dikasih kekuatan sih untuk menerima semuanya. Kayak gitu, kayak dikasih keikhlasan tuh. Karena kan apa namanya tuh, aduh mantep banget kesabarannya tuh, aduh. Kadang ujian itu kan dari kesabaran juga ya. Iya, pasti. Jadi aku selalu minta sama Allah tuh, ya Allah tolong kasih aku kesabaran yang tidak ada batasnya kayak gitu. Kesulitan yang paling berat, nggak perlu detail, maksudnya antara finansial, keluarga, teman, ketika mu'alaf atau ibadah mungkin apa di antara kategori itu? Keluarga beneran. Keluarga ya? Balik lagi keluarga. Maksudnya bolak-balik aku akan bilang keluarga. Ujian yang di luar keluarga, Kak? Percintaan, waduh. Waduh. Ya bener-bener, makanya aku ngerasa kayak ini dalam hubungan tuh, apa akunya yang kurang beruntung atau gimana ya gitu kan. Karena kan kita orang Indo tuh tadinya aku sangat percaya banget sama reinkarnasi dan hukum karma pala kan. Oke. Soal kayak misalnya apa di kehidupan aku sebelumnya itu apanya tuh aku tuh punya hubungan yang gak bagus gitu ya. Ternyata percintaannya juga bener-bener dikasih tahu Mas. Oke.
Gokil tuh. Nah, maksudnya itu ketika sudah sampai ke tahap serius mau menikah atau gimana? Iya. Oh iya. Saya dikasih tahu. Karena aku udah bilang habis tahajud bener-bener kayak dikasih tahu sesuatu yang nggak pengen aku tahu tuh bener-bener tahu. Bahkan aku deket sama orang aja bisa tahu loh. Dikasih tahu dia tuh dari habis tahajud ada aja information gitu. Oh, Masya Allah. Padahal aku diem-diem aja di rumah kayak gitu. Iya. Diem-diem aja di rumah sengaja tidur cepat biar bangun tahajud gitu segala macam. Dapat aja informasi. Habis banget tahajud pas subuh itu. Masya Allah. Nah, kalau masalah hubungan kan kadang juga namanya kita usia masih muda itu kan Iya. bikin rapuh ya. Jadi bikin kayak trauma. Iya. Ya, apalagi bikin sampai kayak trauma gitu kan. Bener banget. Apalagi sampai muslim tapi menjalani ujian, nah itu bikin goyah. Bukan hanya goyah masa keyakinan tapi goyah, ya Allah hidupku gini amat. Nah, sedangkan kan kakak juga merasakan yang sampai gitu kan. Bener banget. Yang aku bilang kuncinya di apa tuh surat Al-Ikhlas itu aja. Makanya aku selalu baca surat Al-Ikhlas itu kan. Terus habis itu kalau ada masalah tuh aku sholat sih mas. Sholat wajib, sholat sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah. Oh, maksudnya sholat semua gitu. Sholat semua. Tapi dan di muslim itu juga kalau misalnya kita nggak diharuskan sebenarnya sunnah juga itu kan sunnah itu kan
Makanya dibilang mendapat pahala kita lakukan, iya, tapi tidak apa-apa kalau kita betul. tidak mengerjakan. Jadi nggak harus gitu Iya. kan, tapi balik ke diri sendiri aja kalau jadi nggak ada paksaan. Kan aku bilang tadi di muslim itu sebenarnya nggak yang disusahkan yang seribet yang aku pikir. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sesama muslim misalnya dapat masalah segala macam, balik lagi semua hidup tuh pasti ada agama itu pasti ada masalah. Karena dulu aku di agama sebelumnya juga ada masalah kayak gitu. Iya, jadi bukan masalah Bukan agamanya masalah kan. agamanya. Hidup kita ini Hidup kita memang ada emang masalahnya ya. Yang aku bilang kalau nggak ada mau masalah mending goy aja. Ya, iya sih. Kak, insya Allah kan masalah ibadah kan terus ya berkembang, bukan berkembang sih, konsisten dan istiqomah ya. Sholat sunnah tadi tahajud jalanin, puasa kuat nggak itu puasa sunnah? Alhamdulillah aku ngejalanin Senin Sampai Kamis. sekarang? Wow. Kan... Makanya kalau misalnya dibilang, apa namanya skincare lu apa? Wudhu. Masya Allah. Assalamualaikum Ukti. Bahkan aku lagi di mall aja, aku yang malah bilang sering kayak gini, kalau even lagi meeting segala macam. Itu ke musola dulu segala macam sholat gitu kan. Jauh segala macam, ya ampun tinggal jalan dikit doang, ayo bareng-bareng sampai aku gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi ini bukan cuma sekedar istilah aja loh kalau misal skincare itu wudhu. Gue kan misalnya dulu sekolah tuh memang lingkup Islamnya kan cukup kuat. Nah, kalau misalnya ada pesantren putri, ya emang ada yang makeup segala macam, nggak ada. Tapi kan auranya itu loh luar biasa. Bener, aura dari dalam. Kayak waktu emang aku di umrah, emang aku sempat untuk pakai gitu segala macam. Aku makanya bersyukur banget. Tapi juga secara ibadah kita kuatkan juga karena ya. afirmasi kita kan akan mempengaruhi juga. Afirmasi positif di dalam tubuh kita akan mempengaruhi lingkungan kita juga, orang terdekat kita juga. Terakhir nih, pernah nggak ada satu masalah berat banget sampai tadi harus ke psikiater untuk cerita dan sebagainya, kepikiran nanti apakah hidup saya ini salah dengan pilihan saat ini? Sempat ada kepikiran untuk kayak dari dibilang kayak gitu ya segala macam, karena kan ibaratnya kan kalau di Hindu itu kan ada leluhur gitu-gitu kan. Cuman aku balik lagi ke pribadiku sendiri, itu aku bilang Mas, kalau misalnya hidup itu pasti dapat masalah aja kayak gitu. Jadi untuk kepikiran untuk baliknya sih enggak sih. Untuk kepikirannya enggak, cuman kalau ketika menjalani ngedonnya itu ya. Makanya aku bilang balik lagi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi aku langsung nelponnya tuh aku langsung nelpon loh. Aku nggak nelpon karena aku pernah nelpon kayak temen aku segala macam, dibilang ini lo gara-gara pindah agama apa segala macam. Iya, itu pasti kan ada orang. Iya, gara-gara lo pindah agama terus ini apa segala macam gini lah bilang. Tapi aku balik lagi mikir, dulu juga aku di agama sebelumnya aku juga punya masalah kan kayak gitu. Dan setiap orang punya masalah dalam hidupnya kayak gitu. Jadi benar-benar disortir. Jadi benar-benar kayak aku bilang kan tadi, di muslim tuh aku benar-benar disortir banget, bahkan secara finansial aja. Yang biasanya aku tadinya benar-benar kayak ngerasa cukup aja nih. Ini benar-benar kayak dibuat nol, tau gak sih? Sampai ngedon banget. Iya, dibuat nol. Ternyata aku ngambil hikmahnya, Allah tuh lagi menyaring semuanya tuh untuk jadi yang baru. Jadi benar-benar yang aku bilang bayi baru lahir, semua pribadinya yang baru semuanya. Lingkungan juga yang baru, ditarik Mas. Bahkan ditinggalin orang yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita ngeliat temen, bahkan ya aku tadinya ngeliat temen aku aja nih baik banget gitu loh. Aku ngeliat temen aku nih baik banget kayak gitu. Ternyata tuh nggak baik. Menurut Allah tuh nggak baik. Iya. Kayak gitu. Dan terus akhirnya ditinggal? Tinggal. Jadi orang yang sekarang sama aku tuh orang bener-bener yang lingkungan baru aku juga. Masya Allah, ini kita harus filter berarti nih pertemanan kita. Sampai teman sedetail itu loh. Padahal aku udah ngerasa dia tuh udah keluarga aku banget, aku udah sayang banget kayak gitu kan, namanya kita kalau misalnya sama sahabat ya. Diambil, awalnya sedih kayak kenapa ya dia kayak gitu segala macam, kita ditauin. Yang tadinya menurut kita manusia kan cuma bisa bilang ngejalanin kayak menurut kita baik gitu kan. Ternyata menurut Allah tuh nggak baik diambil. Sebenarnya kamu tuh bukan loginnya 2 tahun yang lalu deh. Kayaknya pola pikirnya, cara bersikap itu loginnya udah lama sih kayaknya ya. Maksudnya mungkin kakak kan secara pembelajaran tentang Islam segala macam kan belum banyak banget nih. Tapi nilai-nilainya masuk banget loh. Masalah teguh, masalah ibadah, masalah keyakinan, circle itu kan juga di hadis banyak banget. Iya betul. Karena kalau misalnya menurut agama, yang tadi aku bilang kan agama itu adalah suatu pedoman kita kan, rumah kita. Nah aku di sebelumnya juga aku rajin juga Mas untuk ibadah. Oh, ini bahkan, untuk menjawab ya, bukan sekedar. Iya, bukan karena di muslim aja. Jadi waktu aku di Hindu juga aku bisa sebulan sekali untuk pulang ke Bali untuk sembahyang. Melakukan ada odalan, ada upacara apa aku pulang.
Menarik. Jadi bukan karena apa itu aku di muslim aja ini tuh apa di sebelumnya goyah keberatan, gara-gara enggak. dia iming-imingi sesuatu gitu Enggak, kalau diiming-imingin sesuatu pasti aku melakukan itu semua. Kan pada waktu itu sampai banyak mas segala macam ujian, cobaan, ujatan ke aku tuh banyak banget. Kayak dibilang masuk muslimnya karena apa tuh orang lah, dibilang inilah, dibilang itu banyak banget. Tapi kan sampai akhirnya Pak Ustadz itu sendiri bilang kayak gini. Biarkan orang berkata apa, menilai apapun, dibilang katanya mau masuk muslim tuh biar untuk nyari ketenaran, pencitraan. Tapi kan yang di sini Allah sudah membuktikan gitu. Kamu yang Islam dari lahir aja belum tentu bisa langsung dipanggil sama Allah. Iya, Ini kamu tuh bener-bener baru setahun kamu udah dipanggil sama Allah kayak gitu loh. Dengan sotoynya kamu ada di tanah suci Mekah. Tiba-tiba usahanya luar biasa bacaan. Tiba-tiba ngabarin aku dari sana gitu loh. Kayak gitu dengan aku mau nyari tahu dengan aku bawa contoh kan yang aku bilang belajarnya segala macam. Di situ jadi manusia bisa menghujat kamu, tapi di situ Allah tuh udah ngasih tahu semuanya segala macam. Kamu bisa dari tanah suci Mekah, bahkan kamu bisa memegang Ka'bah. Bahkan yang Islam dari baru lahir aja tuh banyak yang belum bisa memegang Ka'bah gitu. Ini contohnya. Tapi benar itu benar banget. Itu benar ya katanya ya. Benar banget. Katanya udah dari tanah suci Mekah aja masih bisa nggak melihat Ka'bah loh. Kemarin kan lagi viral. Yang di tanah suci Mekah. Di tanah suci nggak bisa melihat sampai histeris nangis. Iya. Katanya gitu. Ini aku nggak. Iya, makanya Masya Allah. Aku di sana tuh bener-bener semuanya lancar tau mas. Bahkan aku di sana yang fotoin tuh kan aku udah nggak ada papa ya. Aku di sana tuh kayak gini, selalu nyebut kayak papa, aduh pak capek ya, aduh pak gini. Di yang motoin aku tuh semua rata-rata bapak-bapak. Jadi aku tuh yang aku ngeliat guru kan lagi ngerekamin gini, terus habis itu disamperin sama bapak-bapak kayak gini. Sini deh mau saya fotoin gitu. Semua orang baik banget mas. Katanya kan di sana pada ketakut sama aku kan katanya apa yang kita perbuat di sana. Di sini biasanya dibalas di sana kan. Ada sih pikiran kayak gitu juga sih. Ya katanya gitu, tapi aku rasanya enggak, biasa aja. Malah semakin di sana baik-baik banget, Mas. Bener-bener aku kayak punya keluarga baru. Disambut lah ya. Disambut. Bahkan di situ ada yang bilang orang baik, orang apa segala macam, gede-gede, hati-hati segala macam. Enggak, semuanya so far so good tahu. Masya Allah. Luar biasa. So far so good, malah aku ketagihan ke situ. Ya insya Allah dia kan biar dipanggil lagi ya. Amin, masnya juga. Amin. Kita bareng-bareng segala macam. Boleh, sahabat rukun. Ayo kita berangkat bareng-bareng. Iya. Jangan sampai juga salah. Tadi sampai nggak jadi ya. Mungkin hikmahnya juga kalau tadi nggak jadi ya memang belum dipanggil. Belum dipanggil, ya. jadi kita ambil sesuatunya tuh nggak mau pakai emosi sih aku sekarang. Iya. Kayak lebih ke fokus ke solusinya, nggak fokus ke masalah. Walaupun agak nyesek juga sih masalah finansial kan. Harusnya hangus gitu kan. Iya, gitu itu aja. nyesel. Masya Allah. Thank you Kak Yiyi sudah berkenan sharing sama sahabat rukun nih. Semoga ini jadi awal silaturahmi dengan sahabat rukun nih. Jangan kapok kalau misalnya kita tiba-tiba Kak Yiyi ayo dong sharing lagi di podcast gitu ya. Masya Allah ya. Makasih Kak Yiyi buat sahabat rukun. Jangan lupa juga untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Dan juga jangan lupa kalau misalnya ada mungkin narasumber-narasumber yang memang menjadi rekomendasi dari sahabat rukun, boleh di kolom komentar itu kita kasih nomornya ya. Syukron sahabat rukun, Kak Yiyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.